Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita kali ini. Kisah nyata yang penuh emosi tentang seorang TKW cantik yang menghadapi takdir tragis di negeri orang. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Ratna, seorang wanita berusia 28 tahun asal sebuah desa kecil di Jawa Tengah, menghabiskan malam terakhirnya di rumah sederhana bersama keluarganya. Ia duduk di serambi dengan ibunya, yang terus memintanya berhati-hati. Ratna hanya mengangguk, menahan air mata. Mimpinya sederhana, memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak sematawayangnya, Adit, yang baru berusia 5 tahun. Tahun 2015 menjadi awal perjalanan Ratna sebagai tenaga kerja wanita di Malaysia. Dengan segala keterbatasan dan tekad kuat, ia berangkat meninggalkan kampung halaman yang penuh kenangan. Majikannya, Tuan Wong, adalah seorang pengusaha kaya yang tinggal di pinggiran Kuala Lumpur. Awalnya, Ratna merasa pekerjaan itu seperti berkah. Majikannya ramah, keluarganya tampak harmonis, dan anak-anak mereka menyayangi Ratna seperti kakak sendiri. Namun, suasana berubah setelah beberapa bulan. Istri Tuan Wong, yang sering bepergian untuk urusan bisnis, semakin jarang pulang. Rumah besar itu menjadi sunyi, dan Ratna seringkali hanya berdua dengan Tuan Wong. Awalnya, Tuan Wong hanya bersikap sopan, sering bertanya tentang keluarganya di Indonesia. Namun, perlahan, perhatian itu berubah menjadi sesuatu yang membuat Ratna resah. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur, listrik di rumah itu padam. Dalam gelap, Tuan Wong meminta Ratna menyiapkan lilin di ruang tamu. Saat itu, ia mulai berbicara tentang kesepian yang dirasakannya. Kata-katanya penuh simpati, tapi pandangannya terlalu dalam, membuat Ratna merasa tak nyaman. "Ratna, kamu selalu ada di sini untuk keluarga saya. Saya sangat menghargai itu," kata Tuan Wong. Suaranya rendah namun tajam. Ratna hanya tersenyum kecil, berusaha menjaga jarak. Namun, malam itu menjadi awal dari serangkaian peristiwa yang mengubah hidupnya. Perhatian Tuan Wong semakin intens. Ia sering memberikan pujian berlebihan, menanyakan hal-hal pribadi, bahkan menawarkan hadiah yang selalu ditolak Ratna dengan tegas. Hingga suatu hari, saat istri Tuan Wong berada di luar negeri selama berminggu-minggu, ia menyuruh Ratna menemani makan malam di ruang makan utama. Ratna merasa tak punya pilihan, tapi perasaan tak nyaman itu terus membayangi. Malam itu, di bawah cahaya lilin, suasana menjadi semakin tegang. Tuan Wong mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang pernikahan yang terasa kosong. Ratna hanya mendengarkan, tak berani menatap langsung. Ketika ia hendak berdiri untuk membersihkan meja, Tuan Wong memegang tangannya. "Ratna, saya tidak pernah merasa hidup seperti ini sebelumnya." Detik itu terasa seperti seabad. Ratna menahan napas, berusaha mencari alasan untuk pergi. Ia tahu, jika ia tidak tegas, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Tapi bagaimana mungkin ia melawan? Ratna terbangun dengan pikiran kacau setelah malam itu. Ia tak bisa melupakan kata-kata Tuan Wong, apalagi tatapan matanya yang seolah menuntut sesuatu lebih dari sekadar rasa hormat seorang majikan kepada pekerja. Namun, Ratna tetap menjalani harinya seperti biasa. Ia berusaha keras menjaga jarak tanpa menimbulkan kecurigaan. Seminggu berlalu, namun situasi tak membaik. Tuan Wong semakin sering mencari-cari alasan untuk berbicara atau berada di dekat Ratna. Ia mulai memanfaatkan posisi kekuasaannya untuk memanipulasi keadaan. Suatu hari, saat Ratna sedang membersihkan ruang kerja Tuan Wong, ia tiba-tiba masuk. "Ratna, kamu terlalu tegang," ucapnya sambil duduk di kursi. "Kamu harus lebih santai. Anggap saja rumah ini seperti rumahmu sendiri." Ratna hanya tersenyum tipis. Ia mencoba menjawab singkat, tetapi Tuan Wong melanjutkan dengan nada suara yang lebih pelan. "Jangan takut, saya hanya ingin berbicara." Namun, perasaan tak nyaman itu semakin menguasai dirinya. Ratna tahu,
Jika ia tidak segera menemukan jalan keluar, situasi ini akan membawanya ke jurang yang lebih dalam. Ia mulai berpikir untuk mencari bantuan, tetapi kepada siapa? Ia berada jauh dari keluarganya, dan teman-temannya sesama TKW bekerja di rumah yang berbeda. Malam berikutnya, situasi memuncak. Tuan Wong memanggil Ratna ke ruang tamu. Dengan alasan ingin berbincang, ia justru memaksa Ratna duduk di dekatnya. Kata-kata manis yang ia ucapkan malam itu berubah menjadi tekanan emosional yang sulit ditolak. Ratna, kamu tahu saya bisa memberimu kehidupan yang jauh lebih baik. Kamu hanya perlu mempercayai saya. Ratna mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi Tuan Wong terus mendesak. Ketakutan dan rasa terjebak mulai menguasainya. Sebagai pekerja migran, ia sadar posisinya lemah. Jika ia melawan atau melaporkan kejadian ini, siapa yang akan mendukungnya? Malam itu, Ratna merasa kehilangan kendali atas dirinya. Sebuah peristiwa terjadi, sesuatu yang tak pernah ia inginkan, dan akan membekas dalam hidupnya selamanya. Dengan air mata yang terus mengalir, Ratna hanya bisa berdoa agar kekuatan ilahi membantunya melewati semua ini. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Ratna mulai merasa mual, lemas, dan kehilangan semangat. Ia berpikir ini hanya akibat stres dan kurangnya istirahat. Namun, semakin hari, gejalanya semakin jelas. Ratna mulai menyadari sesuatu yang membuatnya merasa hancur. Ia hamil. Ketika akhirnya ia mengumpulkan keberanian untuk melakukan tes kehamilan, hasilnya memastikannya. Ratna duduk di lantai kamar mandi dengan tangan gemetar. Hasil itu terasa seperti palu godam yang menghancurkan dunianya. Ia tahu ini bukan hanya tentang dirinya lagi. Dalam benaknya, ia mencoba mencari jalan keluar. Pulang ke Indonesia. Bagaimana dengan keluarganya yang belum tahu apa-apa? Jika mereka tahu, apa yang akan mereka katakan? Dan jika ia bertahan di sini, bagaimana ia akan melindungi bayi yang kini tumbuh di dalam rahimnya? Ratna merasa terjebak dalam lingkaran tak berujung. Ia mulai menyusun rencana pelarian, mencari cara untuk melarikan diri dari bayang-bayang Tuan Wong. Namun, ia tahu, pelarian itu tidak akan mudah. Hari-hari berlalu dalam kesunyian yang menyiksa. Ratna hanya berbicara jika diperlukan, mencoba sebisa mungkin menghindari Tuan Wong. Namun, rasa takut dan tekanan batin yang ia rasakan semakin hari semakin berat. Ia harus mengambil keputusan besar sebelum semuanya terlambat. Suatu pagi, Ratna memberanikan diri untuk menghubungi seorang teman lama yang pernah bekerja di Malaysia. Namanya Lani, seorang TKW yang kini bekerja di sebuah agen bantuan pekerja migran. Melalui pesan singkat, Ratna menceritakan semuanya, tanpa menyebut detail yang terlalu eksplisit. Hanya berharap ada secercah solusi. Lani merespons dengan cepat. Ia meminta Ratna untuk menemuinya di sebuah tempat aman. Ratna tahu ini adalah satu-satunya kesempatan untuk keluar dari situasi ini, meski risikonya besar. Pada malam yang sudah direncanakan, Ratna diam-diam meninggalkan rumah majikan. Dengan hanya membawa tas kecil berisi pakaian, ia menyelinap keluar saat semua orang tertidur. Ratna akhirnya bertemu dengan Lani di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Melihat wajah teman lamanya, air mata Ratna mengalir deras. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa tidak sendirian. Lani memeluknya erat dan mengatakan, "Kamu tidak perlu menghadapi ini sendiri. Kita akan cari jalan keluar." Melalui bantuan Lani, Ratna dibawa ke sebuah organisasi yang membantu TKW yang mengalami pelecehan atau kekerasan. Di tempat itu, Ratna mendapatkan perlindungan, konsultasi hukum, dan pemeriksaan medis. Ia merasa sedikit lebih lega meski beban di hatinya tetap berat. Namun, perjalanan ini belum berakhir. Organisasi tersebut menghubungi pihak Kedutaan Besar Indonesia untuk membantu memulangkan Ratna ke tanah air. Selama proses itu, ia harus menghadapi rasa malu, ketakutan, dan stigma yang mungkin menunggunya di kampung halaman. Beberapa minggu kemudian, Ratna akhirnya kembali ke desanya.
Tangis haru pecah saat ia melihat ibunya menunggunya di depan rumah. Meski tidak ada kata-kata yang diucapkan, pelukan ibunya seolah mengatakan bahwa ia tidak sendiri. Ratna memutuskan untuk menjalani hidupnya dengan kekuatan baru. Ia menerima kenyataan bahwa anak yang dikandungnya adalah bagian dari takdir yang harus ia jalani. Dengan bantuan keluarga dan dukungan moral dari teman-temannya, ia mulai membangun kembali hidupnya. Kini, 5 tahun setelah kejadian itu, Ratna menjalani hari-hari dengan damai bersama anaknya, yang ia beri nama Cahaya, sebagai simbol harapan. Ia juga aktif memberikan edukasi kepada para wanita di desanya, agar lebih berhati-hati dan berani bersuara jika mengalami hal serupa. Kisah Ratna adalah kisah tentang perjuangan, kekuatan, dan harapan. Meski ia harus menghadapi kegelapan, ia menemukan cahaya di dalam dirinya untuk terus melangkah maju. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Kisah Ratna mengajarkan kita tentang keberanian, keteguhan hati, dan harapan di tengah situasi yang sulit. Setiap perjuangan memiliki cahaya di ujung jalan, dan tidak ada yang benar-benar sendiri jika kita berani meminta bantuan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada orang-orang di sekitar Anda. Tulis juga pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda pernah mendengar kisah serupa atau memiliki pengalaman yang menginspirasi? Nantikan cerita menarik lainnya di episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.